Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi dari mata kuliah Sistem Pendukung Cerdas. Yang pertama, apakah yang dimaksud dengan Sistem Pendukung Cerdas itu? Atau biasa disingkat dengan SPC. SPC merupakan sistem yang dapat membantu manusia di dalam mengambil sebuah keputusan yang tergolong sulit dan jarang terjadi. SPC dapat membantu proses pengambilan keputusan dengan menyediakan beberapa alternatif ya. Kadangkala SPC disebut juga dengan sebutan sistem cerdas yang merupakan sebuah sistem yang memiliki kemampuan seperti kecerdasan manusia. Perlu kita ketahui ada beberapa sifat yang dimiliki oleh sistem cerdas. Yang pertama, belajar atau memahami permasalahan berdasarkan pengalaman. Jadi pada sistem cerdas, sistemnya belajar atau memahami sebuah permasalahan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman sebelumnya. Kemudian memberikan tanggapan yang cepat dan memuaskan terhadap situasi-situasi baru, mampu menangani masalah kompleks atau masalah semi terstruktur, memecahkan masalah berdasarkan sebuah penalaran, dan menggunakan pengetahuan untuk menyelesaikan permasalahan. Kemudian aplikasi dari sistem cerdas di sini ada dua, sistem pakar atau biasanya disebut dengan expert system, dan juga sistem pengolahan bahasa alami atau natural language processing system. Oke, apa yang dimaksud dengan sistem pakar? Ya, sistem pakar adalah sebuah program komputer yang mencoba meniru atau mensimulasikan pengetahuan dan keterampilan dari seorang pakar pada area tertentu. Selanjutnya, sistem ini akan mencoba memecahkan suatu permasalahan sesuai dengan kepakarannya. Sistem pakar merupakan salah satu aplikasi dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Nah, seperti yang kita ketahui, artificial intelligence atau AI sendiri mula-mulanya itu berakar dari keinginan manusia untuk membuat sebuah sistem, sebuah mesin yang cerdas. Atau manusia berkeinginan membuat sebuah sistem yang mana sistem tersebut bekerja sebagaimana kecerdasan manusia. Nah, pada perkembangan saat ini, sistem pakar telah diaplikasikan di dalam banyak bidang, ya. Contohnya industri manufaktur, kemudian pertanian, medis, militer, dan berbagai bidang lainnya. Contoh nih ya, pada bidang pertanian, saya pernah lihat tayangan di TV, seperti yang kita ketahui bahwa petani di negara maju itu kan sudah menggunakan mesin ya dalam mengelola pertaniannya, mulai dari membajak pertaniannya atau menyiapkan tanahnya, memanen, kemudian memproduksi, mereka sudah menggunakan mesin. Nah, pada waktu itu saya melihat sebuah pertanian, itu pertanian, saya lupa pertanian apa, tapi hasil dari pertanian tersebut adalah minyak yang berkualitas. Nah, pada saat mereka memanen tanaman itu menggunakan sebuah mesin, yang mana mesin tersebut sudah bisa memisahkan antara bagian dari tanaman yang bisa diolah dan bagian dari tanaman yang tidak bisa diolah. Jadi secara otomatis mesinnya itu memisahkan bagian-bagian tersebut. Nah, itu salah satu contoh dari bidang pertanian ya. Kalau industri manufaktur tentu kita sudah banyak lihat ya, namanya industri manufaktur yang dipakai untuk mengelola mengelola industrinya itu banyak menggunakan mesin-mesin medis dan juga militer dan juga beberapa bidang lainnya. Kemudian kita masuk ke sistem berbasis aturan. Sistem berbasis aturan atau rule-based system adalah sebuah program yang menggunakan aturan if-then, jika maka. Nah, model ini berbeda dengan pemrograman konvensional. Misalnya, rule atau aturan tidak harus berada pada urutan tertentu. Nah, berikut adalah contoh dari sistem berbasis aturan. If Sabtu
atau Minggu dan nonton bioskop. Jika Sabtu atau Minggu, maka nonton bioskop. If not, Sabtu or Minggu dan bekerja. Jika bukan Sabtu dan atau Minggu, maka bekerja. If nonton bioskop, dan pergi keluar. Jika nonton bioskop, maka pergi keluar. If bekerja dan pergi keluar. Jika bekerja, maka pergi keluar. Jika tidak bisa pergi keluar, maka tinggal di rumah. Jika cuaca baik, maka bisa pergi keluar. Jika hujan, maka bawa payung. Jika hujan dan bawa payung, maka bisa pergi keluar. Nah, ini adalah contoh kecil dari sistem berbasis aturan. Kemudian kita lihat apa perbedaan antara sistem konvensional dan sistem pakar. Nah, yang pertama pada sistem konvensional, fokusnya berada pada solusi. Sedangkan pada sistem pakar, fokusnya pada problem atau masalah. Kemudian sistem konvensional, programmernya bekerja sendiri. Sedangkan pada sistem pakar, ada teamwork-nya. Selanjutnya, sistem konvensional bersifat sequential, atau dalam hal ini ketika mencapai sebuah solusi, kita harus melalui beberapa step. Step 1 dengan step selanjutnya sampai nanti mencapai sebuah solusi saling berkesinambungan. Sedangkan pada sistem pakar, sifatnya adalah iteratif atau berupa loop ya. Kalau kita lihat algoritma, nah itu merupakan dari bentuk sifat iteratif. Jadi dari satu step ke step berikutnya, kemudian nanti berulang, kemudian berulang. Data, informasi, dan pengetahuan. Nah, di dalam sistem cerdas ada data, ada informasi, dan juga pengetahuan. Data di sini merupakan hasil pengukuran atau catatan tentang sebuah kejadian, misalnya suhu, waktu, harga, dan lain sebagainya. Sedangkan data dapat berupa angka, huruf, video, suara, dan lain sebagainya. Informasi merupakan hasil olahan dari data sedemikian rupa sehingga karakteristik dari data tersebut dapat diuji. Misalnya rata-rata dari sebuah data, kemudian varian dari sebuah data, distribusi dari data. Nah, itu adalah bentuk data yang bisa diolah dan memberikan sebuah informasi, menghasilkan sebuah informasi. Selanjutnya, pengetahuan merupakan informasi yang diletakkan pada konteks atau lingkungan tertentu, misalnya peta Jawa, distribusi minyak di Indonesia, dan lain sebagainya. Data, informasi, dan pengetahuan dapat dikelompokkan ke dalam level abstraksi seperti pada gambar berikut. Jadi kalau kita lihat diagram ini, ya, di sini menunjukkan data merupakan berada pada level paling bawah, ya, merupakan pondasi dari sebuah quantity, dari sebuah kuantitas. Jadi kemudian dari data kita akan memperoleh sebuah informasi. Ya, informasi ini berada pada level of abstraction. Kemudian dari hasil informasi tersebut akan menghasilkan sebuah pengetahuan, yang mana pengetahuan ini berada pada level high. Nah, ini ya bentuk diagramnya. Selanjutnya, struktur dari sistem pakar. Secara umum, struktur sebuah sistem pakar terdiri dari 3 komponen, yaitu knowledge base, working memory, dan inference engine. Kita lihat struktur dasar dari sistem pakar berikut, ya. Knowledge base ada di sini, kemudian working memory, inference engine, dan juga user, ya. Nah, untuk knowledge base, kita lihat gambar knowledge base di sini adalah bagian dari sebuah sistem pakar yang mengandung atau menyimpan pengetahuan. Ya, knowledge base yang dikandung oleh sebuah sistem pakar berbeda antara satu dengan yang lain, tergantung pada bidang kepakaran dari sistem yang dibangun.
Jadi misalnya medical expert system tentu akan memiliki basis pengetahuan tentang hal-hal yang berkaitan dengan medis. Knowledge base direpresentasikan dalam berbagai macam bentuk, salah satunya dalam bentuk sistem berbasis aturan atau rule-based system. Kemudian working memory. Nah, working memory di sini menyimpan fakta-fakta yang ditemukan selama proses konsultasi dengan sistem pakar. Jadi selama proses konsultasi, si user akan memasukkan fakta-fakta yang dibutuhkan. Kemudian, sistem akan mencari padanan tentang fakta tersebut dengan informasi yang ada dalam knowledge base untuk menghasilkan fakta baru. Kemudian sistem akan memasukkan fakta baru ini ke dalam working memory. Jadi, working memory akan menyimpan informasi tentang fakta-fakta yang dimasukkan oleh user ataupun fakta baru dari hasil kesimpulan dari sistem. Kemudian tugas dari inference engine adalah mencari padanan antara fakta yang ada di dalam working memory dengan fakta-fakta tentang domain knowledge tertentu yang ada di dalam knowledge base. Selanjutnya, inference engine akan mengambil kesimpulan dari problem atau masalah yang diajukan kepada sistem. Nah, jadi seperti itu alur dari struktur dasar sistem pakar ya. Selanjutnya, heuristic searching sebagai dasar dari artificial intelligence. Para peneliti awal kecerdasan buatan menitik beratkan pada penyelesaian masalah yang tidak menggunakan metode komputasi konvensional. Hal ini disebabkan metode pemecahan masalah konvensional tidak dapat lagi digunakan. Permasalahan pada sistem AI tidak memiliki algoritma tertentu. Kalaupun ada, tentulah bentuknya sangat kompleks. Karena itu, harusnya ditemukan sebuah teknik baru yang mirip dengan cara yang digunakan oleh manusia untuk menyelesaikan masalah dan dapat diimplementasikan pada komputer. Nah, salah satu metode yang cukup terkenal adalah metode searching. Searching dalam sebuah struktur data telah menjadi dasar bagi algoritma komputer. Tetapi proses searching pada AI memiliki perbedaan ya. Ada perbedaan antara searching dalam sebuah struktur data dan juga searching pada AI. Metode searching pada AI merupakan searching terhadap problem space, bukan searching data seperti angka, karakter, string. Proses searching ini berupa jalur yang menggambarkan keadaan awal sebuah masalah menuju kepada penyelesaian masalah yang akan diinginkan atau menuju pada solve problem. Jalur-jalur ini menggambarkan langkah-langkah penyelesaian masalah melalui proses searching menuju sebuah penyelesaian akan terbentuk sebuah solution space. Jadi bedanya ya kalau searching pada struktur data merupakan pencarian atau searching data berupa angka, karakter ya seperti itu. Sedangkan proses searching pada AI di sini merupakan searching untuk menemukan jalur menuju sebuah pemecahan masalah ya atau menemukan langkah-langkah dalam menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ini adalah contoh permasalahan ya yang diselesaikan menggunakan metode pencarian. Contoh klasik permasalahan dalam sistem pakar adalah masalah 2 ember air. Jadi misalnya diberikan 2 ember air yang berkapasitas 8 liter dan 6 liter. Kita dapat mengisi 1 ember dari ember lainnya dan proses penakaran hanya dengan memakai 2 ember tersebut. Bagaimana kita bisa mendapatkan tepat 4 liter dalam ember 8 liter? Jadi asumsikan tidak ada air yang hilang dalam proses penakaran. Nah, yang pertama, kita akan menentukan aksi-aksi atau problem space yang bisa mengubah kondisi pada kedua ember dalam bentuk rule atau tree diagram. Contoh kemungkinan aksi-aksinya adalah sebagai berikut. Yang pertama, yang A, isi ember 8 liter. Aksi yang kedua, isi ember 6 liter. Kemudian kosongkan ember 8 liter, kosongkan ember 6 liter, isikan seluruh air dalam ember 8 liter ke 6 liter, isikan seluruh air dalam ember 6 liter ke 8 liter,
penuhi ember 8 liter dari 6 liter, penuhi ember 6 liter dari 8 liter. Nah, dari aksi-aksi ini kita akan pakai untuk menemukan sebuah solusi, ya. Nah, kemudian langkah kedua menentukan urutan aksi untuk menghasilkan sebuah solusi. Kita lihat yang ini, yang pertama 00 berarti kita akan mengosongkan embernya ya. Kita kosongkan masing-masing untuk ember 8 liter dan juga 6 liter. Kemudian kita masuk ke aksi kedua. Aksi kedua, di sini B, yang bagian B, isi ember 6 liter. Nah, kita isi ember 6 liter berarti yang ini, ember 8 liter masih kosong. Kemudian setelah itu kita lanjut ke aksi F. Aksi F, isikan seluruh air dalam ember 6 liter ke 8 liter. Nah, jadi yang ember 6 liter ini kita pindahkan ke ember 8 liter. Setelah kita pindahkan sehingga pada ember 6 liter menjadi kosong, ember 8 liter berisi 6 liter. Kemudian kita lanjut lagi ke langkah B. Langkah B di sini isi lagi ember 6 liter. Nah, kita isi kembali ember 6 liter sehingga terisilah masing-masing. Pada ember 8 liter berisi 6 liter, kemudian yang 6 liter kembali lagi seperti semula ya. Selanjutnya kita lihat aksi G. Aksi G di sini adalah penuhi ember 8 liter dari 6 liter. Nah, jadi pada ember 8 liter kan isinya masih 6 liter tuh. Kita menambahkan ember 6 liter ke 8 liter. Sehingga yang tadinya 6 liter di ember 6 liter kita isi full supaya dia mencukupi 8 liter, maka ember 6 liter tersisa 4 liter. Yang 6 liter di ember 8 liter jadi full 8 liter. Selanjutnya kita lanjut ke aksi C. Aksi C, kosongkan ember 8 liter ya, sehingga ember 8 liter menjadi 0 dan tetap ember 6 liter menjadi 4 liter. Kemudian aksi F, isikan seluruh air dalam ember 6 liter ke 8 liter. Nah, kita isi ember 8 liter yang tadi kosong menjadi 4 liter dan ember 6 liter menjadi 0. Seperti itu. Nah, ini adalah diagram dari jug problem atau permasalahan pengisian ember ini.